tiba-tiba tabrakan sehingga badannya terbentur dan bisa terjadi perdarahan, ya, semacam kecelakaan. Baik. Dan selanjutnya ada juga kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi mungkin anaknya yang tiba-tiba mengalami step, ya, berarti demam tinggi ya? Demamnya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan tim podcast kembali lagi hadir menyapa Sobat Healthy dalam program Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli, dan kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthy, hari ini kita akan membahas tema mengenai penanganan kegawat daruratan sehari-hari, di mana kita melihat suatu kejadian yang tentunya mengancam nyawa atau anggota badan bila tidak segera mendapatkan pertolongan serius. Dan Sobat Healthies, penanganan kegawat daruratan sehari-hari tentunya harus kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sobat Healthies, untuk membahas tema yang sangat menarik hari ini, saya ditemani oleh fungsional perawat, yaitu Bapak Arman Escape Nurse MCAP. Beliau juga sebagai Kepala Instalasi Diklat Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri, dan selamat pagi. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Putri gimana juga? Alhamdulillah sehat, dan tentunya juga semoga harapan kita bersama ya Pak Arman, Sobat Healthies juga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitas dan rutinitas yang dilakukan hari ini ya Pak Arman ya. Amin. Baik Pak Arman, tema yang sangat menarik dan tentunya ini juga harus diterapkan untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya kita ya Pak Arman ya, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah Pak Arman, menurut Pak Arman sendiri, kegawat daruratan itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi Mbak Putri, kalau kita berbicara tentang kegawat daruratan, jadi dua kata yang saling berikatan ini adalah suatu kondisi gawat dan darurat. Kalau kita melihat situasinya, kegawat daruratan ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Betul. Dan bisa jadi terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu, siapapun yang melihat, menyaksikan, wajib untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Betul, Pak. Oleh karena itu, Mbak Putri, terima kasih banyak sudah diundang di Telkar ini. Mudah-mudahan ini sebagai edukasi untuk kita memberikan informasi kepada masyarakat. Baik Pak Arman, jadi pentingnya untuk kita ini menerapkan dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari kita. Terkait itu nih Pak Arman, seperti apa contoh kegawat daruratan sehari-hari yang tadi sempat Pak Arman singgung, tanpa kita sadari kapanpun dan dimanapun kita berada, kejadian itu kalau memang akan menimpa kita itu akan terjadi. Jadi contoh kasusnya itu seperti apa Pak Arman? Iya. Cukup banyak kasus-kasus kegawatan yang biasa muncul di kehidupan sehari-hari, terutama kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama bisa terjadi namanya luka bakar. Luka bakar. Terus bisa juga terjadi suatu kondisi ada sumbatan di jalan nafas, yaitu tersedak. Ada juga keselak ya, kayak keselak. Oke. Ada juga orang yang tiba-tiba tabrakan sehingga badannya terbentur dan bisa terjadi perdarahan, ya, semacam kecelakaan. Baik. Dan selanjutnya ada juga kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi mungkin anaknya yang tiba-tiba mengalami step. Ya, berarti demam tinggi ya? Demamnya tinggi. Dan juga keadaan-keadaan yang sifatnya urgen, seperti kalau ada orang yang tergigit ular, ya. Ataukah mungkin ada juga kegawatan yang sifatnya massal, seperti mungkin
gempa, ya, sehingga bisa membuat jumlah korban yang banyak. Itu mungkin gambarannya. Oke. Nah, sampai mungkin juga seseorang yang mungkin detak jantungnya sudah tidak berfungsi dengan normal ya, Pak Arman ya. Ya, itu sebagai endingnya, Mbak Putri. Artinya akhir dari kegagalan semua multiple organ, maka akhirnya ya jalan nafas dan detak jantung bisa berhenti. Oke, baik, Pak Arman, mengenai step dulu ya, kita bahasnya tentang step karena kebanyakan step ini biasanya anak-anak gitu. Jadi orang tua itu khawatir, loh, apa yang harus saya lakukan untuk langkah awalnya itu seperti apa? Silahkan Pak. Ya, jadi kondisi seperti ini kadang-kadang orang tua merasa tidak tenang, ya, was-was dengan kondisi seperti ini, sehingga kadang-kadang tidak bisa, tidak tahu apa yang mau dia perbuat. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa kondisi step ini adalah suatu kondisi panas tubuh daripada anak-anak naik, sehingga membuat adanya kekuatan-kekuatan otot-otot itu menjadi mengeras, sehingga kadang-kadang anak-anak jadi kejang. Nah, yang perlu kita harus tahu, yang paling mengancam anak-anak kejang adalah adanya hambatan di jalan nafasnya. Oh, pernafasan ya. Nafasnya. Sehingga teknik yang paling aman untuk menjaga itu adalah pada saat terjadi kejang, usahakan jalan nafasnya tetap aman, bebas. Kita naikkan sedikit dagunya supaya jalan nafasnya bisa lebih bagus. Oh, berarti mendongkak ke atas gitu ya? Oke, baik. Supaya jalur nafasnya bisa lebih lebar, sambil kita kompres, baru bawa ke rumah sakit terdekat ya. Oke, itu untuk yang mengalami step secara tiba-tiba ya, Pak ya. Oke, baik. Sedangkan yang namanya kasus luka bakar gitu, Pak Arman, mungkin kebakaran ataupun mungkin pada saat nih kita lupa mematikan kompor, apinya tiba-tiba langsung menyala tinggi gitu. Gimana itu, Pak? Untuk kasus-kasus luka bakar ini kasusnya sering sekali ya, Mbak Putri. Bahkan kemarin siang itu di gawat darurat sudah ada yang kasus masuk. Yang paling harus cepat kita laksanakan ya, Mbak Putri, itu bagaimana mengusahakan supaya hawa panas yang melengket, yang pindah ke tubuh korban itu bisa terhenti, ya, berhenti. Jadi dengan cara usahakan kalau ada air yang mengalir, ya, air yang mengalir langsung siramkan pada tempat yang terbakar. Oke. Ya, langsung siramkan. Jangan rendam. Air yang mengalir atau air yang tergenang? Oh, air yang mengalir. Air yang mengalir, baik, siramkan supaya bisa berganti. Kalau direndam, hawa panasnya tidak cepat bisa berubah. Ya. Jadi makanya harus disiram pada daerah yang terkena luka bakar supaya hawa panasnya yang melengket pada jaringan itu bisa berkurang. Karena kalau kita biarkan, maka besar kemungkinan akan mempengaruhi, semakin memperburuk jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya, sehingga membuat kondisi pasien semakin memburuk. Ya, jadi makanya tindakan awal yang paling bagus adalah langsung siram saja area dengan air yang mengalir. Air yang mengalir. Oke, supaya efek sampingnya itu tidak tidak mempengaruhi lebih mendalam ya, Pak ya. Tidak lebih memperburuk kondisi. Memperburuk ya. Oke. Itu yang harus cepat kita antisipasi sambil mempersiapkan untuk langsung bawa ke rumah sakit terdekat atau pelayanan kesehatan yang terdekat. Oke. Nah, selanjutnya nih, ketika kita sedang, mungkin ini kebanyakan yang lagi latihan berenang gitu, ataupun mungkin lagi quality time bersama keluarga, tiba-tiba ini mengalami kayak kram, kakinya kram, terus kesemutan, akhirnya tenggelam gitu. Apa tindakan yang harus segera dilakukan, Pak? Ya. Jadi kondisi seperti ini juga, Mbak Putri, itu kegawatan bisa terjadi, ya, secara tiba-tiba, ya. Kalau misalnya kita lihat situasi di rumah tangga ya, mungkin ada punya kolam-kolam ikan, kolamnya anak-anak kecil, bisa saja langsung masuk tenggelam, tercebur di situ, ya. Nah, kadang-kadang akan orang kalau setenggelam langsung diangkat kakinya untuk dikasih keluarkan itu air yang ada di dalam tubuhnya.
padahal itu tidak terlalu berefek. Oh, tidak berfungsi secara normal ya, Pak ya. Oke. Apalagi kalau pasien sudah tidak sadar ya, itu tidak terlalu bermakna. Maka tindakan yang paling cepat dan paling bagus adalah membuat suatu kompresi sehingga dadanya bisa membuat paru-paru itu bisa kembali berfungsi sehingga dia bisa kembali tubuhnya bisa denyut jantungnya bisa berdetak dan nafasnya bisa kembali bekerja dengan normal ya, Pak. Dengan normal. Karena Mbak Putri, kalau orang tenggelam bukan yang membuat dia meninggal dengan cepat karena air yang masuk ke dalam perutnya. Tapi yang membuat adalah karena terhalangnya tidak adanya jalan nafas sehingga membuat tidak bernafas, akhirnya tidak mendapat oksigen sampai di jantung, juga tidak mendapat oksigen sehingga dia tidak berdenyut. Nah, maka tindakan yang paling cepat yang harus kita ambil adalah membuat kompresi bantuan hidup dasar namanya Mbak Putri ya, supaya bisa sambil kita lakukan kompresi membuat supaya bisa kembali berdenyut jantungnya dan bisa bernafas. Oke. Berarti dadanya yang ditekan berapa? Ya, dadanya yang ditekan supaya denyut jantungnya bisa. Oh, penekanannya ada tekniknya juga nggak sih? Ada. Oh, ada. Ya. Terus gimana penekanannya, Pak Arman? Ya. Jadi intinya adalah harus kalau orang dewasa harus kedalamannya itu 5-6 cm. Ini untuk orang dewasa. Oke. Kalau anak-anak itu sepertiga antero-postero dari depan di belakangnya Mbak Putri itu dibagi 3, sepertiganya itu kita lakukan penekanan. Kalau di transfer dengan inci kurang lebih 2 inci. Kalau yang orang dewasa 2,5 sampai 3. Oke, baik. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai step luka bakar, tenggelam, kemudian kecelakaan dan berdarah. Ya, ini juga sering sekali ya kita dapatkan kasus-kasus seperti ini ya di manapun bisa terjadi. Di jalan raya, tempat kerja. Ya. Jadi Mbak Putri. Kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba kecelakaan dan mengalami perdarahan hebat, maka yang paling mengancam membuat kegawat daruratannya adalah orang itu akan kehabisan darah. Ya. Nah, maka tindakan yang paling tepat yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencoba untuk mengontrol ini perdarahannya. Ya, karena kalau untuk menghentikan mungkin agak berat, ya, butuh tindakan-tindakan khusus dan ini akan dilakukan di dalam rumah sakit. Tapi kalau misalnya di tempat kejadian, cukup kita kontrol perdarahannya, Mbak Putri. Bagaimana cara mengontrolnya? Ya, caranya Pak? Cukup kita buat tekanan pada area yang mengalami perdarahan. Apa saja yang bisa kita buat jadi tekanan? Apakah karena ada kain-kain yang bisa kita ikat, ya? Yang penting intinya adalah mengontrol perdarahannya supaya tidak keluar darahnya. Tapi jangan juga diikatnya terlalu kencang. Ya, takutnya. Kalau terlalu kencang jangan sampai malah membuat peredaran darahnya tidak bagus, sehingga malah membuat cacat buat korbannya. Jadi intinya adalah bagaimana membuat supaya darah itu bisa terkontrol, ya, sehingga darahnya tidak mengalir keluar, sambil kita persiapkan untuk dibawa ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Oke, itu langkah yang paling terbaik yang harus kita ambil. Waduh, Sobat Healthies, luar biasa penjelasan dari Pak Arman ya. Itu untuk yang mengalami kecelakaan dan pendarahan ya Pak Arman ya. Nah, selanjutnya nih, ketika orang suka banget dengan traveling gitu, terus mendapatkan suatu masalah, contoh kasusnya itu kayak digigit hewan, contohnya itu kayak ular, itu gimana tuh proses penanganannya Pak Arman? Iya, Mbak Putri, jadi kalau kondisi ini juga bisa menjadi gawat ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tergigit, itu mungkin tidak terlalu berbahaya. Yang bahaya kalau dipatok ya, jadi sambil ada gigitannya, terus serumnya itu yang langsung disemprotkan, sehingga itu membuat yang bisa langsung berbahaya buat. Seperti bisanya. Oke. Nah, apa tindakan yang harus kita lakukan? Jadi dulu itu kalau ada orang yang tergigit ular, kadang-kadang langsung digosok dengan air ya supaya bisa keluar itu bisanya.
bahkan langsung diikat ya supaya apa itu tidak mengalir darahnya. Nah, itu tidak seperti itu lagi sekarang. Sekarang ini kalau kita lihat bisa ular itu bisa mengalir lewat saluran limfe ya. Jadi kalau misalnya ada organ kita korban yang terkena, itu harus sebaiknya langsung diistirahatkan. Diistirahatkan. Jangan panik dan membuat otot ini bekerja lebih keras ya. Maksudnya dibaringkan begitu ya, Pak? Di samping dibaringkan, tenang ya. Jangan, kalau misalnya di tangannya digigit, jangan tangannya ini menjadi berkuat ya. Karena otot-ototnya kalau dia berkuat, maka jaringan saluran limfanya itu akan semakin kuat. Oh, justru harus dilemaskan. Oke, baik. Dilemaskan, kalau perlu dikasih spalak Mbak Putri, ditahan. Ya, supaya tidak beraktivitas. Oke. Ya, supaya tidak beraktivitas sehingga itu akan lebih memperbaiki kondisi pada pasien yang kena ya, sambil dibawa ke pelayanan rumah sakit. Kalau memang itu serumnya bisanya memang gawat ya, itu harus memang dibagikan. Oke, baik. Intinya adalah diistirahatkan. Jangan melakukan gerakan tambahan. Yang lebih ini. Oke, baik. Nah, kalau misalnya di situasi yang kita tidak pernah tahu, semacam gempa bumi. Oh ya. Itu kayak gimana tuh, Pak Arman? Jadi kalau kondisi gempa bumi, Mbak Putri, memang ini gawatnya kondisinya bukan lagi sehari-hari ya. Jadi kondisi bencana ya, bencana alam ya. Baik. Sehingga memang ini jumlah kasusnya pasti akan lebih banyak ya, sehingga itu pasti beda penanganannya dengan yang kegawatan sehari-hari. Untuk misalnya kalau gempa bumi ya, apalagi kalau kita berada di area-area yang bangunan bertingkat, itu sangat-sangat riskan sekali ya. Jadi harus memang ada standar-standar yang harus kita ikuti supaya bisa aman pada saat kondisi bencana. Jadi memang kalau misalnya kita di rumah sakit kita ini, rumah sakit bertingkat, memang ada hospital disaster plan-nya, sehingga harus memang bagus cara kita bagaimana mengamankan diri sendiri, bagaimana membantu orang lain, membantu pasien supaya alur-alurnya bisa lebih bagus. Itu lebih banyak lagi. Oke, berarti ibaratnya itu kita sudah menyediakan jalur evakuasi ya. Memang itu harus terstandar supaya bisa kualitas daripada survive-nya itu orang-orang yang ada di situ bisa lebih bagus. Oke, baik Pak Arman. Nah, selanjutnya nih Pak Arman ya, mengenai rasa panik itu mungkin semua orang pasti rasakan kalau misalnya kita berada di suatu kejadian yang membuat kita tuh panik sekali. Bahkan yang tadinya kita tidak panik, di samping kita itu ada orang panik, maka kita juga akan kena juga rasa panik itu. Gimana Pak Arman untuk mencegah agar rasa panik itu bisa hilang dan kita bisa menenangkan orang tersebut yang merasakan panik yang berlebihan? Iya, panik ini juga Mbak Putri adalah suatu anugerah yang diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita manusia ya. Karena kalau tidak panik, pasti kan respon tubuh tidak akan tidak normal pada umumnya ya. Okay, kalau orang tenang-tenang saja pasti kan tidak terlalu bermakna, tapi kalau panik pasti tubuh akan, cuma kalau berlebihan itu juga akan mempengaruhi ya. Jadi kalau terjadi kegawatan Mbak Putri terus panik, malah tidak tahu apa yang mau dibikin ya, tidak bisa apa-apain ya, malah mungkin lebih memperburuk. Nah, bagaimana strategi kalau misalnya kita mendapatkan ada orang-orang keluarga yang lagi panik menghadapi kondisi kegawatan? Yang pertama adalah usahakan yang mendekat, yang memberikan pertolongan jangan ikut panik juga ya. Berikan arahan-arahan yang bisa membuat dia lebih tenang ya, dan berikan bantuan yang sesuai dengan standar-standar yang sudah ada. Kalau perlu usahakan arahkan atau bagaimana kita bisa menarik nafas panjang dulu ya, pelan-pelan baru hembuskan ya, supaya irama-irama nafas bisa normal, denyut jantung bisa berkurang sehingga rasa panik itu bisa berkurang. Kalau rasa paniknya sudah bisa berkurang, maka insya Allah dia sudah bisa berpikir normal, sudah bisa mengantisipasi apa-apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menolong keluarga yang lagi panik. Seperti itu mungkin ya. Oke. Nah, Pak Arman sering tidak menjumpai orang yang paniknya itu secara berlebihan. Ya.
Iya sering. Sering ya? Kadang-kadang kan kami orang-orang gawat darurat ini ya sudah terbiasa lah dengan situasi seperti itu. Sangat paniknya Mbak Putri, orang kadang-kadang lupa semuanya ya. Untung baik kalau jilbabnya saja dia lupa, siapa tuh lupa semuanya, wah itu lama pokoknya. Itu karena rasa timbul kepanikan yang berlebihan ya. Oke, baik. Kadang-kadang kalau panik angkat barang susah, tapi kalau tiba-tiba panik ya seberat apapun dia bisa langsung angkat ya. Itu hal yang wajar sih untuk orang yang mengalami panik ya, Pak Arman ya. Dikelola dengan baik. Oke, baik. Untuk di Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar sendiri ini Pak Arman ya, bagaimana proses penanganan kegawat daruratannya? Ya, alhamdulillah buat kita teman-teman di Rumah Sakit Tajudin sejak didirikan Rumah Sakit Tajudin ini, teman-teman di gawat darurat itu sudah memberikan pelayanan 24 jam siap untuk menerima kondisi-kondisi yang mengalami kegawat daruratan, dan teman-teman yang sudah ada di dalam itu senantiasa akan dipertahankan kompetensinya sehingga mutu-mutu pemberian pelayanan terutamanya di area gawat daruratan itu bisa tetap terjaga ya. Apalagi akhir-akhir ini 10 tahun terakhir ini SDM dan fasilitas rumah sakit kita sudah mulai meningkat sehingga penanganan kasus-kasus kedaruratan sudah mulai semakin membaik ya, sehingga korban-korban yang ada di kita itu sudah bisa ditangani dengan baik. Bahkan sudah beberapa kondisi-kondisi bencana ya kita sudah bisa terlibat, termasuk waktu gempa di Palu ya. Bahkan terakhir ini mungkin ada yang kebakaran di Kimba, itu beberapa kasus-kasus yang datang ke kita alhamdulillah bisa terselesaikan, bahkan sempat sampai di ruangan intensif ya, sehingga itu bisa tertangani dengan baik. Oke, dari tim manajemen Rumah Sakit Tajudin bersama dengan tim Diklat sendiri, ini proses untuk meningkatkan lagi penanganan kegawat daruratan sehari-hari untuk Rumah Sakit Tajudin Khalid terhadap pasien itu seperti apa? Mungkin sudah ada list-listnya ke depannya, begitu Pak Arman? Ya, jadi kami sangat mensyukuri sekali ya, kami sangat disupport oleh direksi tentang bagaimana pengembangan SDM yang ada di rumah sakit kita. Apalagi kalau area-area di gawat darurat ini wajib hukumnya untuk kita berikan support. Nah makanya akhir-akhir ini kita akan mencoba untuk tetap menjaga kualitas pelayanan yang ada di gawat darurat. Kita akan selalu berusaha memberikan informasi-informasi dan juga bagaimana mengembangkan pendidikannya, pelatihannya, kediklatannya, tentang supaya teman-teman pemahamannya, kualitas pengetahuannya, kualitas skillnya bisa tetap terjaga, sehingga mutu pelayanan kita pasti akan semakin terjaga, sehingga outcome-nya nanti kepuasan pasien yang datang di rumah sakit kita pasti akan lebih meningkat ya, sehingga akan berbanding baik pada persepsi masyarakat yang ada untuk dilayani di Rumah Sakit Tajudin. Oke, nah yang terakhir nih Pak Arman, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Healthies tentang pentingnya penanganan kegawat daruratan sehari-hari yang harus diterapkan tidak hanya untuk kita tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Ya, baik Mbak Putri. Jadi kondisi kegawat daruratan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dan bisa saja terjadi secara tiba-tiba dan akan sangat mengancam. Nah oleh karena itu siapapun orangnya dan dimanapun harus wajib hukumnya mampu mengetahui teknik-teknik bagaimana penanganan kasus-kasus kegawat daruratan. Tidak mengenal dia itu profesinya seperti apa, tidak mengenal itu jabatannya seperti apa, tidak mengenal itu orangnya siapa. Pokoknya isinya adalah orang yang mampu dan bisa memberikan pertolongan pada kondisi-kondisi kegawat daruratan, itulah orang yang harus diberikan apresiasi. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk saling bersinergi. Kami dari Rumah Sakit Tajudin Khalid Makassar siap mensupport jika kondisi-kondisi ini bisa terjadi, maka pelayanan kami insya Allah siap 24 jam untuk menerima kalau ada korban-korban yang mengalami kondisi kegawat daruratan.
Oke, baik. Terima kasih loh untuk pesan yang kasih. disampaikan kepada Sobat Healthies. Dan Sobat Healthies, kita memang tidak pernah menginginkan musibah terjadi ya Pak Arman ya. Namun paling tidak jika kita memahami prosedur peringatan dini dan keadaan darurat, maka kita bisa mengambil langkah-langkah dan keputusan yang tepat sesuai dengan prosedur jika suatu saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran dan juga gempa bumi. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Arman ini juga menjadi kepada Sobat Healthies dimanapun Sobat Healthies berada untuk menjaga diri dan juga orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih banyak Pak Arman SCAP Nurse MCAP yang sudah hadir bersama kami untuk membahas mengenai perbincangan kita, yaitu penanganan kegawat daruratan sehari-hari. Sobat Healthies, jangan lupa saran dan juga masukan dari Sobat Healthies ini sangat membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami di Rumah Sakit Tajudin Halid, UPF BBKPM dan UPF BKTM. Sobat Healthies, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari program kami, yaitu Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami pun peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.